Terima kasih kepada sekali lagi saya ucapkan selamat malam Shalom kepada Pak Jakob, Bu Teresia Cisusan, dan Mbak Beta. Ternyata ini pakai Oppo tadi sudah kabari. Ya, kita akan berdoa bersama-sama untuk memulai firman Tuhan pada malam hari ini. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur kami boleh Bible study. Berapapun yang hadir pada hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami. Kami akan belajar firman Tuhan mengenai bagaimana Tuhan kami belajar mendidik anak kami seperti Allah Bapa mendidik Allah Putra. Tuhan sertai kami, melalui firman Tuhan kami diberkati dan kami maju di dalam kerenan kami. Berkati kami Tuhan dan teman-teman juga yang akan bergabung juga Tuhan sertai. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Shalom, saya akan menyampaikan firman Tuhan. Ya, hari ini mohon maaf tidak ada PPT, saya akan menyampaikan tentang mendidik anak seperti Allah Bapa mendidik Allah Putra. Ya, anak adalah sebuah harta yang melebihi apapun. Mengapa? Karena itulah yang Tuhan berikan kepada setiap keluarga. Tuhan mempercayakan anak untuk diasuh, dan di dalam mendidik anak itu Tuhan memberi kepada kita itu berkat. Ya, anak melebihi harta, uang, deposito, emas, rumah, mobil, dan barang apapun. Kenapa? Karena itulah yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu adalah makhluk hidup yang serupa dengan gambar dan rupa Allah. Bapak Ibu, ke teman-teman, kalau kita ketemu teman lama, mereka nggak tanya, rumahnya sudah berapa, hartanya sudah berapa, deposito sudah berapa ratus juta atau berapa miliar. Enggak. Tapi orang nanya biasanya berapa anak sekarang begitu, ya. Karena anak itu berharga yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ada orang setelah menikah langsung mendapat anak. Tapi ada orang yang menunggu 10 tahun, 15 tahun baru dapat anak. Ya, karena itu adalah harta yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, kita akan belajar pada malam hari ini bagaimana kita mendidik anak seperti Tuhan atau Allah Bapa mendidik Allah Putra. Ya, yang pertama adalah mari kita mendidik anak kita dengan cara disiplin. Amsal 22 ayat 6 dikatakan oleh firman Tuhan, "Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu." Banyak orang mengartikan disiplin sebagai, oh, disiplin itu apa? Waktu bangun tidur, waktu kerja, waktu belajar, ya. Kalau kita punya anak, kita ajar anak kita kapan dia bangun, kapan dia tidur, kapan dia bermain, kapan dia belajar, ya. Tetapi sesungguhnya disiplin adalah bicara mengenai tentang bagaimana kita sebagai orang percaya melakukan tugas dan tanggung jawab kita dengan baik. Ya, mungkin kadang-kadang siang hari kita tidur karena terlalu letih, terlalu capek. Tapi kadang-kadang kita malam larut, kita masih larut malam kita masih bekerja. Ya, itulah disiplin. Mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kita sampai selesai. Itulah disiplin. Ya, disiplin itu seperti apa Bapak Ibu, teman-teman terkasih? Yang pertama disiplin waktu. Ya, kita belajar, kita bekerja, kita mengerjakan tugas kita dengan baik menurut waktu yang ada. Bapak Ibu terkasih, orang tua, orang muda, orang kecil, orang besar, orang kuat, orang lemah, orang pintar, orang kurang pintar. Semua orang mempunyai waktu yang sama. 86.400 detik per hari. Ya, mari kita bertanggung jawab. Seperti pemazmur mengatakan, ajarlah kami Tuhan, menghitung hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang kedua adalah tugas dan tanggung jawab di dalam belajar. Ya, anak muda, orang tua, semua harus belajar. Ya, meskipun kita bukan pelajar di sekolah, tapi kita perlu belajar. Mengasah skill kita, keahlian kita, kita belajar terus. Sehingga kita bisa menjadi orang yang semakin lama semakin baik. Berikutnya adalah tugas dan tanggung jawab membantu orang tua. Ya, kadang-kadang ada keluarga yang mengharuskan anak membantu orang tua, tapi ada juga mungkin orang tua punya pembantu, nggak pernah kasih anaknya kerja. Tetapi sebaiknya baik pria maupun wanita harus mengerti untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang sederhana seperti menyapu, mengepel, mencuci piring. Itu adalah suatu hal yang berguna dalam kehidupan kita kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan rumah.
Yang keempat adalah bagaimana kita disiplin dalam menggunakan uang. Ya, kapan kita perlu memakai uang, kapan kita perlu menghemat, kapan kita perlu menabung, kapan kita perlu berinvestasi atau menginvestasikan uang kita. Kita perlu belajar. Kalau kita punya anak, kita nggak serta-merta mau beli mainan, ini beli, mau beli itu, ini beli. Tidak. Tapi kita ajar anak kita, kamu mau beli mainan? Oke. Kalau gitu, berapa harga mainan tersebut? Oh, papa ini mainan 250.000. Oke, papa bantu 150.000 ya. 100.000 kamu tabung dari ujian kamu. Dia akan menghargai barang yang dia beli. Karena dia tahu bahwa dia harus berkorban untuk hal itu. Jadi, prinsip disiplin mengenai uang diajarkan kepada anak sejak kecil sehingga dia bisa menjadi anak yang tahu akan bagaimana mempergunakan uang dengan baik di masa mendatang kehidupan dia. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, kalau anak kecil yang kita punya di rumah, kita ajar dia untuk hidup dengan sederhana. Nanti sudah besar dia bisa menikmati hidup ketika dia sukses dengan uang yang mungkin berlebih. Tetapi kalau kita punya anak, kita ajar dia hidup yang menyenangkan, tidak pernah mengajak dia untuk hidup yang sederhana. Nanti kalau ke depan dia tidak punya uang yang cukup, dia akan mengeluh, menderita, dan bahkan dia akan tersiksa dalam kehidupannya. Jadi marilah kita belajar untuk mendisiplinkan mengenai uang kepada anak-anak kita. Yang kelima adalah kerohanian. Anak yang kecil yang kita punya di rumah, kita ajar dia untuk ke gereja, mengenal Tuhan, memberi persembahan, tahu berdoa, mengerti membaca Alkitab, mengembangkan kerohaniannya. Ketika dia sudah besar nanti, niscaya kalau Tuhan mengendaki dia akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Yang kedua, mari kita buka di dalam Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Iya. Roma 8 ayat 28. Bisa tolong satu orang yang membacakan? Iya. Silakan sukarelawan. Roma 8 ayat 28. Pak Jakub bisa tolong bacakan? Mohon maaf. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Iya, terima kasih Pak Yakub. Iya. Bapak Ya, Ibu terkasih, pengalaman membawa anak-anak sampai besar untuk menjalani kehidupan dengan baik. Ya, orang yang pernah patah hati bisa cerita sama temannya, oh patah hati itu nggak enak, menderita, tapi saya pernah melewatinya. Kemudian ada orang yang sakit keras, pernah divonis kanker. Dia tahu bagaimana caranya berjuang melawan kanker. Ketika dia sembuh, dia bilang sama teman-teman, wah kanker itu berat. Tapi dengan pertolongan Tuhan, saya bisa melewatinya. Ada juga orang yang pernah mengalami bencana alam. Katakanlah ada orang yang pernah, misalnya, mengalami bencana di dalam kehidupan dia, bencana alam. Tapi dia melewatinya dan dia bisa selamat. Dia akan bilang, wah itulah saya pernah mengalami dulu bencana alam yang berat. Tetapi saya melewatinya dan Tuhan menyelamatkan saya. Maka orang-orang yang pernah mengalami kesulitan, itu akan menemukan meaning of life. Arti atau makna dari kehidupan itu, dia akan mengalaminya. Ya, Bapak Ibu teman-teman terkasih di dalam Tuhan Yesus, ya pengalaman itu bagus dan berarti untuk setiap kita. Waktu kita sudah melewati, kita akan bersama-sama mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Iya. Jadi pengalaman di dalam kehidupan kita itulah yang membawa kita untuk semakin hari, semakin hidup, mensyukuri berkat dan rahmat Tuhan kalau kita bisa melewati hari demi hari. Seorang guru harus dipinta daripada muridnya. Pengalaman yang dipunyai oleh seorang guru akan menjadi berkat bagi murid-murid yang dia ajar di waktu ke depannya. Bapak, Ibu, teman-teman terkasih, saya waktu di dalam kehidupan ini setelah mengajar sekolah minggu selama 12 tahun, ya memang bukan pengalaman yang terlalu panjang, tapi juga bukan pengalaman yang terlalu pendek. Di dalam mengajar, saya mengajar
orang-orang dengan apa? Dengan melihat, ya, bagaimana mengajar dengan pengalaman yang ada, dengan pengalaman yang ada, ya. Mari kita bersama-sama mengajar dengan apa namanya? Mengajar dengan pengalaman kita. Oke. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang tua, mari kita bersama-sama belajar dari pengalaman yang ada. Dengan belajar dari pengalaman yang ada, bukan saja kita belajar dari apa yang kita telah hadapi. Dalam arti kita mengalami kesulitan, baru kita belajar. Tapi juga belajar dari kesulitan orang lain. Kadang-kadang ada teman kita cerita, wah saya sakit, oh saya menderita, oh saya ditipu. Nggak apa-apa. Itu semua pengalaman-pengalaman yang kita bisa tampung dari orang lain. Itu pun pengalaman juga. Ya, maka pengalaman itu membawa kita menjadi orang yang mempunyai wibawa. Ketika kita sudah menjadi semakin tua, kita dihargai oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena kita mempunyai pengalaman yang cukup untuk masa depan kita di dalam mendidik anak-anak kita. Suatu kali ada seorang anak yang nakal sekali. Ini anak orang kaya, ya. Dia karena papa mamanya orang kaya, dia panggil guru privat, ya. Dia papanya panggil guru privat ngajar dia, tapi guru privat ini nggak tahan. 2-3 hari keluar, 2-3 hari keluar. Satu kali ada seorang guru yang luar biasa. Guru ini orang yang pintar sekali. Guru ini dia bisa tulis pakai, itu ada orang Chinese itu ada mahopi itu ya, ada tulisan pakai kuas ya. Dia tulis aksara-aksara huruf Mandarin. Wah, bagus. Lalu dia bisa bikin dari kertas, bikin burung bangau dari origami. Oh, jadi. Wah, kagum muridnya. Gurunya besok lagi bawa alat musik seruling, dia main seruling. Oh, bagus. Guru ini bisa silat, ke kungfu, pertunjukan. Oh, bagus. Jadi anaknya itu akhirnya tertarik. Anaknya ini nggak bikin kerusuhan lagi. Ya, ternyata guru-guru yang sebelumnya itu kabur karena anaknya bikin kerusuhan. Anaknya bikin gurunya menderita. Jadi guru-gurunya pada nggak betah kabur. Tapi guru ini bertahan lama. Kenapa? Karena guru ini tahu cara memenangkan hati si anak ini. Dengan ilmu yang dia punya, dengan kreativitas yang dia punya, dengan kepintaran yang dia punya, dan seterusnya. Ya, jadi pengalaman itu membuat anak itu takluk. Ya, guru ini pun punya pengalaman yang banyak di dalam mendidik anak-anak. Ya, nah pengalaman itu membuat orang makin berkembang, makin berhikmat, makin memuliakan Tuhan. Kalau orang itu taat kepada firman Tuhan. Yang ketiga adalah bicara mengenai keturunan, karakter dan sifat. Matius 12 ayat 33. Apa boleh satu orang bacakan? Kalau bisa, apa Susan bisa bacakan? Matius 12 ayat 33. Matius 12 ayat 33. Atau Mbak Beta bisa bacakan Matius 12 ayat 33? Mm-mm. Oke, kalau belum ada nggak apa-apa. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya, sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ya, maksudnya adalah apa? Maksudnya adalah kalau kita mencari pasangan hidup, ya misalnya kita punya anak nanti kalau sudah besar, dia harus lihat pasangan itu apakah dapat membawa dia untuk hidup bersama dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi marilah kita bersama-sama ya mempunyai pasangan yang takut akan Tuhan. Ya, waktu kita takut akan Tuhan, kita akan membawa keluarga kita kepada Tuhan. Handle seorang pemusik yang luar biasa terkenal, ya, pemusik yang bisa membuat orkestra atau membuat musik-musik yang indah pada zamannya. Sebatang tidak menikah. Setelah dia meninggal, habis karyanya. Tetapi Johann Sebastian Bach, dia menikah.
Johann Sebastian Bach punya 18 anak, dia membuat 300 kantata. Selama 7 generasi ada 49 komponis. Kemampuan musik tidak ada yang melebihi Johann Sebastian Bach, ya. Jadi di situ kantata itu suatu hal yang bagus, ya. Maka dia punya keturunan itu ada banyak keturunan dia yang jadi pemusik. Ada 49 komponis, ya. Jadi itu adalah satu hal yang diberikan kepada generasi mendatang. Kalau ada keluarga yang begitu cinta Tuhan, ya, maka keluarga itu akan bersama-sama mempunyai keturunan yang baik di dalam Tuhan. Bapak Ibu, teman-teman terkasih, kalau kita melihat mengenai keturunan atau karakter, kita pernah mendengar kisah ya mengenai Jonathan Edwards dan Max Jukes, ya. Jonathan Edwards itu adalah seorang pendeta yang berkhotbah kepada banyak orang, ya. Kalau kita melihat di dalam eh, kisah daripada Jonathan Edwards, seorang Kristen yang cinta Tuhan, ya. Dia menikah dengan wanita muda bernama wanita muda yang saleh, ya. Dari keturunan Jonathan Edwards 1394 keturunannya, ya. Jadi ada anak, cucu, cicit, semua dilihat, dipelajari dari generasinya. Ada 1394 orang, 255 orang lulus kuliah, 13 orang menjadi rektor, 3 orang menjadi senator Amerika, 3 orang sebagai gubernur negara bagian, 30 orang menjadi hakim, 100 orang menjadi pengacara, 100 orang menjadi misionaris, pengkhotbah dan penulis terkenal, 80 orang bekerja di kantor pemerintahan, 75 orang menjadi perwira angkatan angkatan bersenjata, 65 orang menjadi profesor, 3 orang menjadi wali kota di kota-kota besar, 1 orang menjadi pengawas keuangan di Departemen Keuangan Pemerintah, dan 1 orang menjadi wakil presiden Amerika Serikat. Bayangkan Bapak Ibu, seorang yang cinta Tuhan, punya istri, punya anak, akhirnya anak-anak semuanya jadi anak yang takut akan Tuhan. Ini luar biasa. Tetapi yang menarik adalah ada orang yang berbeda dengan Jonathan Edwards, namanya Max Jukes. Dia hidup menjadi seorang ateis dan menentang Tuhan. Dia punya istri, punya anak, cucu, dan cicit, dan semuanya dipelajari kehidupannya, keturunannya, ada 560 orang. 300 orang menjadi orang yang mati sebagai pengemis. 150 orang menjadi penjahat. 7 orang menjadi pembunuh. 100 orang 100 orang terkenal sebagai pemabuk, dan lebih dari dan lebih dari dan lebih dari setengah keturunannya perempuan adalah orang prostitusi. Sebentar Bapak Ibu, ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Jadi kemudian seseorang terkenal sebagai pemabuk dan lebih dari setengah keturunannya adalah perempuan PSK. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, keturunan Mark telah merugikan pemerintah Amerika pada masa itu dengan nilai dolar sekitar 1,025 miliar dolar karena perbuatan kriminalnya. Nah, di sini adalah ada satu hal yang menyedihkan bagi kehidupan daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, karakter atau sifat kita akan menurun kepada keluarga kita kalau kita adalah orang-orang baik yang cinta Tuhan. Maka anak kita, cucu kita, dan cicit kita akan juga cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, yang keempat terakhir adalah belajar dari Allah Bapa mengurus anaknya. Bagaimana kita melihat anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Allah Bapa menyuruh anaknya untuk datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Dan Yesus sebagai anak Allah, dia taat kepada Allah Bapa. Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia, hidup susah, taat sampai mati di kayu salib. Saya melihat bahwa anak Tuhan dididik dengan begitu ketat,
begitu keras, begitu berat. Anak Allah ketika di bumi mengatakan tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup berjuang dengan keras, mengajar umat manusia, hidup dari kecil sampai dewasa, bekerja keras, dan memberitakan Injil atau memberitakan keselamatan kepada seluruh umat manusia. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita menjadi anak begitu bahagia, begitu nyaman. Tetapi apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah? Dia menjadi anak Allah yang harus taat kepada Allah Bapa, mengerjakan pekerjaan yang begitu besar dan berat, yaitu menyelamatkan umat manusia. Mati di kayu salib, taat kepada Bapa dari lahir sampai mati. Itulah Yesus Kristus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan Yesus, kiranya empat hal ini boleh memberi kepada kita satu renungan singkat tentang mendidik anak dan bahkan mendidik anak kita dengan baik. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau telah mengajar kami melalui firman Tuhan bagaimana kami mendidik anak seperti Allah Bapa mendidik Allah anak. Tuhan tolong kami jangan menjadi orang yang bersantai ria, tetapi tolonglah kami untuk boleh terus mengajar anak kami takut akan Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, firman-Mu telah berarti disampaikan sampai firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Tolong kami mendidik anak kami dengan sungguh-sungguh, dengan seperti Allah Bapa mendidik Allah anak. Kiranya melalui semua yang kami lakukan dalam mengajar anak kami, maka anak-anak kami ke depan kelak menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saya stop recording dulu.